matic apa seal core as bagian belakang itu harus membongkar komponen-komponen maticnya ya, kompeternya dan segala macam harus kita bongkar, dan menurunkan untuk radiator harus turun juga karena pekerjaannya sangat rumit banget ya. Penggantian seal core as ini bahaya banget, olinya rembes ya, rembes, dan ini kelihatan nih udah kaku karena faktor usia ya, dan jarak tempuh kilometer unitnya ya. Ini menyebabkan seal core as-nya bocor ya, merembes, oli nyusut ya, lama kelamaan menyusut ya. Ini dia proses pembongkaran untuk penggantiannya dan pembongkarannya. Ini Livina 15 matic nya harus kita bongkar, jumper-jumpernya ya, jumper kita harus bongkar. Matic ini udah turun ya, harus penggantian seal matic kompeter juga harus kita ganti. Ini komponen-komponennya, dan itu radiator, bongkar dinamo starternya juga ya, itu join as couple-nya. Untuk kiri kanan berbeda ya, jangan salah, untuk bagian kiri dan kanan ya. Kalau untuk bagian kanan dia yang panjang, yang kiri pendek ya. Oke. Kalau untuk kiri short, yang kanan long ya, panjang. Ini kompeternya udah kita bongkar, tutup. Untuk pelepasan kompeternya sangat sederhana banget. Ini baut ada 4 ya, baut ada 4, kita bongkar bagian dinamo starter ya. Nah, dari sini menggunakan tahanan ya untuk melepasnya. Untuk menggunakan tahanan usahakan menggunakan kunci yang baru ya, biar nggak selek bautnya gitu. Ini prosesnya ya, ribet banget. Tinggal menurunkan engine mungkin sebelah kanan, sisi kiri dari sini itu udah turun mesin semua ya, tinggal lepas knalpot begitu. Dan kita menggunakan katrol untuk lebih mudah untuk pengerjaannya. Untuk proses penurunannya lebih enak daripada menggunakan dongkrak, lebih bahaya ya, oleng-oleng gitu. Ini menggunakan katrol seperti ini, katrol dari atas turunkan, dan tidak lupa kita kasih tahanan untuk engine-nya ya, supaya dia tidak turun, tidak miring gitu dengan sejajar engine mountain yang di sisi kanan ya. Itu prosesnya. Dan untuk cara melepasnya sangat mudah. Jadi kita kasih more untuk menyongkel melepas seal, lebih mudah dan tidak akan pinggir-pinggir ya. Kita kasih sekrup untuk melepasnya ya. Tinggal melepasnya seperti ini, tinggal congkel ya, kita congkel untuk melepasnya jadi tidak merusak bagian pinggir ya, gitu ya. Kita menggunakan alat yang sederhana, tidak menggunakan alat tol khusus ya. Pokoknya bagian sisi kiri untuk baterai dilepas semua ya, intake, throttle body, terus dudukan throttle body, saringan hawa harus dilepas semua ya. Dan soket kabel-kabelnya yang sangat sempit dan susah, keras untuk yang di Nissan ya. Dan ini harus kita turunkan juga radiatornya untuk proses pengerjaannya, kunci supaya bisa masuk dan lapang gitu ya. Ya, buat yang senior abaikan saja, khusus yang masih pemula kita belajar bersama gitu ya. Dan terima kasih, jangan lupa like, subscribe di channel Mas Agus. Semoga tutorial video ini penjelasan bermanfaat buat kita semua. Oke. Dan silakan ada pertanyaan, like, komen di channel Mas Agus. Insya Allah kita akan jawab dalam 24 jam ya, satu persatu. Jika ada pertanyaan untuk proses penurunan matic Nissan ya. Nah, ini tadi, ini maticnya udah kita turunkan, udah kita bersihkan ya. Bagian debu-debu kotorannya udah kita bersihkan, dan ini jember-jember ring stabil yang kita sisakan di situ. Bagian rak steeringnya masih lengket di situ ya. Rak steeringnya masih lengket di situ, masih tersisa karena tidak menurunkan. Karena kalau setirnya dilepas, kalau tidak sesuai garis stopnya, nanti airbagnya bisa bermasalah ya, akan nyala gitu, klakson dan tidak mau hidup ya. Jadi kita tinggalkan saja, lepas dari bagian jumpernya. Bagian jumper dan dinamo starter wajib dilepas ya. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe di channel Mas Agus.
Itu Pak Bos. Ya. Ini guys pemasangan seal kompeter yang di transmisi metiknya ya, di pompa itu. Karena kemarin kronologinya ganti seal koreas belakang dan depan, ternyata seal ininya juga bermasalah, sekalian penggantian sekarang ya. Ya ini sealnya ya, ini yang udah rusak ya, ini yang baru ya. Yang baru itu tadi prosesnya ya, itu tinggal naikkan, itu udah kepasang bawel roda starternya ya, udah terpasang, tinggal proses pemasangan transmisinya ke mesin ya. Oke, ini komponen-komponennya udah semua di sini ya, tinggal proses perakitan lagi. Oke, terima kasih, jangan lupa like, subscribe di channel Mas Agus ya, semoga bermanfaat edukasi video ini. Terima kasih. Oke, itu metiknya udah terpasang, dan untuk proses pemasangan engine ya, kaki mesin ya, proses untuk pelepasan katrol ini tadi ya, menggunakan katrol. Terus untuk pemasangan kompeter kita pasang dulu di di metiknya ya, karena di situ sealnya, terus o-ringnya kalau kita pasang di sini, kita penguncian pemasangan bautnya dari dinamo ya guys ya, baut A4 ya, baut A4. Ini bautnya, baut kompeter ke flywheel dinamo starternya ya. Nah, ini pemasangannya kita dari lubang dinamo starter ya. Nah, ini kelihatan ya, itu bautnya ada 4 ya, di satu udah kita pasang. Proses pemasangannya dari sini ya. Nanti setelah itu kita tahan menggunakan kunci ya, menggunakan kunci L ya, yang lebih tebal ya, diameter yang tebal supaya dia tahan, tidak bengkok ya. Tutup pemasangannya dari sini kita pasang ya. Hati-hati ya pemasangan ini ya, nanti sempat jatuh ke bawah, bongkar lagi ya. Jangan sampai jatuh baut ini ya. Kalau jatuh ke bawah otomatis dia nyepit ataupun nanti bongkar lagi ya. Pastikan dia udah masuk, kita putar pakai tangan, jangan dikuatin dulu ya. Kalau udah terpasang keempat-empatnya baru dikuatin gitu ya, karena ini ada pergeseran gitu ya. Jadi kalau dia nggak pas, agak payah pemasangan bautnya begitu ya. Nah, ini metiknya udah terpasang ya, kemarin berserak semua ya. Lagi yang kita jelaskan, untuk melepasan ini harus diganjal nih engine-nya ya, supaya tidak turun mesin ya, karena pelepasan ini terpisah dia, karena engine-nya sisi kanan sisi kiri itu menyatu ya untuk penggerak depan ya. Harus kita ganjal, kalau bisa menggunakan dongkrak, jadi bisa mengatur suspensi ketinggian atau kerendahan begitu ya. Sesuai dengan selera. Oke, yang senior abaikan saja, khusus buat pemula ya, kita mari belajar bersama ya. Tidak ada yang sia-sia, belajar itu pasti ada hikmahnya ya, selagi ada kemauan dan niatnya. Oke, terima kasih, jangan lupa like, subscribe di channel Mas Agus. Nah, ini dia udah terpasang ya, udah terpasang, tinggal pelepasan talinya ya. Penggantian seal koreas dengan seal kompeter tadi ya, karena tergantung atau berkaitan begitu ya. Oke, kalau misalkan tidak diganti kompeter yang udah keras, nah bisa menimbulkan kebocoran oli metiknya ya, jadi bisa efeknya metik bermasalah ya. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe di channel Mas Agus. Semoga video tutorial ini bermanfaat buat kita semua ya. Udah ganti ya, ya proses pasang. Ya, dijual ya. Silakan. Guys, teman-teman pada nyalon semua, guys.